Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alham- Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Nah, pagi ini insyaallah merupakan pertemuan perdana kita dalam belajar ilmu tajwid memakai buku metode Syafi'i yang dikarang oleh Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC dan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizahumallahu Ta'ala. Dan insya Allah seperti biasa ya di kelas kampus Tafid itu ada 20 pertemuan. Ada 20 pertemuan. Nah ini eh, seharusnya ada kayaknya ada 3 peserta ya kita di Tasin Dasar 2 ada 3 peserta. Di jadwal itu waktunya itu 100 90 menit ya, kalau nggak salah 90 menit. Jadi karena pesertanya 3, nanti waktunya menyesuaikan. Insya Allah berarti selesainya eh, sampai 6.40. Jadi 6:40 insya Allah. Nah, jadi langsung saja di pertemuan pertama ini kita perkenalan dulu. Silakan Mas Mirza. Nama, umur, dan domisili. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Nama Muhammad Mirza. Nah, panggilannya Mirza aja. Domisili saat ini di Jakarta. Umur 24 tahun. Sekarang aktivitasnya apa? Nah, aktivitas saya sekarang ini kerja palingan Ustaz. Makanya beli jadwal pagi biar biar sempet gitu sebelum berangkat gitulah. Hmm. Tapi Sabtu Ahad kerjanya masih aktif apa libur? Oh, saya nggak tahu kalau jadwalnya Sabtu Ahad sebenarnya, tapi berarti ini satu Ahad aja ya jadwalnya, nggak ada yang hari kerja ya. Nggak ada. Ya, kalau Sabtu Ahad sih libur, walaupun ya kadang kalau kecuali kalau lembur, tapi itu jarang banget sih. Hmm. Ya, insya Allah Sabtu Ahad itu untuk jadwalnya. Oke, oke. Kecuali kalau yang lain kayak apa itu tadrib, kelas praktek aja gitu. Nah itu ada yang hari aktif Senin sampai Ya, Jumat tergantung nah, gurunya. nah, nah. Nah, Baik, Ustaz. ada pertanyaan terkait Eh, pembelajaran nanti? Pembelajaran untuk sekarang tidak ada, Ustaz. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Terus sebelumnya pernah belajar tajwid? Ya, sebelumnya saya pernah ikut tahsin dasar satu itu sama di kampus tahfiz juga. Terus tapi itu agak lama, Ustaz. Kayak mungkin sekitar 2 tahun yang lalu mungkin. Terus saya ikut kelas tadrib. Terus saya sempat vakum, nggak daftar kampus tahfiz lagi gitu. Ustadznya siapa? Nah, em, eh, namanya itu Imam Mahathir. Oh, Ustadz Imam. Ya, Ustadz Imam Mahathir. Nah, nah, nah. Nah, baik. eh, Sekarang mana ya? Eh, Nah, baik. Nama Ana Nur Wahyudi, panggilannya Wahyudi. Ana tinggal di Sumeneb, umurnya 29. Ini masih sama-sama muda nih.
Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga semangat kita dalam belajar agama. Amin ya Allah. Di Madura ya Ustadz ya berarti. Ya, di Madura, Sumeneb, Saya Madura. kiranya kalau di kampus Tafis orang mesti orang Jogja semua saya kira. Berarti enggak juga. Oh, enggak. Ya, dulunya Ana di Jogja, Nah, belajar di Jogja dulu. Ya, kuliah ya sama Ustadz. seperti antum awal ya awalnya itu kampus Tafid offline kan. Jadi mulai dari Hmm. pas corona itu dimulai ini dibentuk online sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya baru mulai corona sih Ustadz. Kampus Tafis jadi nggak pernah offline. Saya nggak Oh, pernah di ya saya nggak pernah di Jogja juga oh kebetulan. gitu. Ya, Iya, iya, iya. Insyaallah. Tahu tahu infonya dari teman ya? Apa? ya dari teman kajian yang selama saya waktu saya kuliah di Bandung sih dia tahu kajian-kajian kita terus dia dapat info menarik. Di Bandung. Kenal Pak Harfian? Ya, Pak siapa? Pak Harfian. Beliau di mana tuh? Maksudnya saya nggak pernah dengar. Oh iya, iya. Di Bandung bilang. Jadi salah satu santri Ana dulu. Angkatan berapa gitu. Oh, Di ya Bandung. ya. Pak Harfian. Kalau bukan mahasiswa mungkin nggak kenal. Iya, sudah kerja. Ya, ya. Nah, mungkin cukup ya. Selanjutnya Mas Sandy silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Ketemu lagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama, umur, domisili, aktivitas. Mengenalkan nama Ana, saya di Rizal, umur 23, domisili di Bantul, Ustadz. Di Batu, Iya, Malang ya. aktivitas mahasiswa, ya, Ustadz. Masih mahasiswa. Kampusnya di mana? Ahmad Dahlan. Di Hmm, Wadi, UAD. iya. Di Malang kan? Di Jogja, Oh, di Jogja. di Bantul. Oh, Bantul. Nah, nah. Semester berapa sekarang? Lagi, ini sih Ustadz lagi nunggu jadwal sidang skripsi doang. Masya Allah. Ntar lagi selesai. Semoga Amin. dilakukan. Amin. Nah, Anak pernah ikut kelas antum Ustadz. masa? Ramadan kemarin ya, ya. Kapan? Ramadan kemarin. Oh, Insya Allah. Alhamdulillah. Masih ingat. Ya, kayak, namanya kayak nggak asing gitu. Cuman, angkatan berapa gitu. Nah, dan setelah Ramadan, ikut-ikut lagi. Setelah Ramadan. Enggak ya. Enggak. Enggak ya. Berarti habis Ramadan, terus ini lagi. Dua kali ini. Iya baru ini lagi Ustadz. Hmm. Berarti vakumnya lumayan ya. Kayaknya pernah gak ya? Kenapa nggak ikut yang offline? Jauh ya. Ustaz, eh karena rencana kalau udah selesai semuanya aku mau langsung balik. Ustaz. Di Jadi mana? kalau ikut offline cuman paling sampai awal tahun doang sih. Iya, benar-benar. Di mana aninya? Asalnya? Asalnya. Tegal, Tegal. Tegal. So, Insya Allah. Nah, bentar lagi berarti ya. Baik, kita mulai. Eh, Langsung saja. Insya Allah dari perkenalan tadi, antum sudah pernah belajar semuanya. Jadi di awal ini kita mengulang saja berarti ya. Agak ringkas nanti.
Sebelumnya kita baca dulu pengantar dari penulis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di sini Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Nah, di sini maksudnya membacanya, dia bukan hanya membaca, tapi mentadabburinya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Kemudian ada motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi kalau kita sudah belajar dan sudah mahir, artinya sudah menguasai, nah, nanti kita harus siap juga mengajarkannya. Nah, agar apa? Agar kita menjadi sebaik-baik manusia, agar kita mendapat keutamaan ini sebaik-baik manusia. Nah, semua kita insya Allah pasti ingin menjadi sebaik-baik manusia ya. Nah, ini jalannya, salah satu jalannya. Orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda. Nah, ini juga motivasi untuk orang yang mahir dan yang masih terbata-bata. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Rawahu Muslim. Orang yang mahir membaca dan menghafal Al-Quran, mereka bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Jadi orang yang mahir, nah di sini banyak yang mahir membaca dan menghafal Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Nah, di sini sama ya dengan yang tadi. Mahir di sini membacanya sesuai makhraj dan sifatnya. Dia dipenuhi hak dan mustahaknya setiap hurufnya. Jadi huruf hijaiyah kan ada 28. Nah, itu semuanya dibaca dengan sesuai makhraj dan sifatnya. Kemudian setelah itu dia juga mentadabburinya, bukan hanya membaca saja, tapi juga mentadabburinya. Setelah mentadabburi, dia mengamalkannya dan juga mendakwahkannya atau mengajarkannya. Kemudian wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, oh ya, tadi orang yang mahir keutamanya yaitu bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Nah, ini Masya Allah ya. Para malaikat itu semuanya mulia dan pasti mulia, nggak ada yang hina. Ya, siapa yang nggak ingin kita disandingkan dengan orang yang apa? Dengan makhluk yang mulia. Salah satu makhluk Allah yang mulia. Sesama manusia saja, kalau kita disandingkan dengan orang apa tokoh gitu ya, misalnya dengan kepala desa aja, kita disandingkan dengan kepala desa, itu kita ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Bagaimana dengan Pak Camat, Pak Bupati, apalagi presiden gitu ya. Itu ada kebanggaan tersendiri.
Itu di dunia saja seperti itu ya, apalagi nanti di akhirat. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit dalam membacanya mendapatkan dua pahala. Jadi orang yang baru belajar itu kan biasanya terbata-bata. Itu dicatat sebagai pahala. Jadi meskipun dia salah-salah, tetap dicatat sebagai pahala. Jadi ada di sini dua pahala. Lahu ajron, dua pahala. Pahala kesabaran dalam menuntut ilmu dan juga pahala dalam membaca setiap hurufnya. Membaca Al-Quran tidak seperti membaca kitab-kitab lain buatan manusia. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulnya. Nah, jadi Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab yang lain, meskipun kitab yang lain itu juga berbahasa Arab. Nah, kalau Al-Quran dia kalamullah, ucapan-ucapan Allah. Nah, itu ada kaidah-kaidah tersendiri. Nggak boleh sembarangan. Ada kaidah matnya, panjang pendeknya, ada gunah-gunahnya. Nah, itu hanya ditemukan di Al-Quran, nggak ada di kitab yang lain. Dan setiap yang membacanya bernilai pahala. Nah, kalau kitab yang lain, meskipun dia berbahasa Arab, tidak dinilai pahala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Artinya dengan tartil. Tartil itu dengan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tajwidul huruf, mentajwidkan huruf, membaca sesuai makhraj dan sifatnya. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui wakaf dan ibtidaknya. Kapan berhenti, kapan melanjutkan. Berarti itu berkaitan dengan makna ya. Kalau kita itu paham maknanya, insya Allah mudah, tidak akan asal-asalan dalam berhenti dan melanjutkannya. Kapan berhenti, kapan melanjutkan. Nah, itu berkaitan dengan maknanya. Yang terakhir, di sini salah satu ulama qiraat atau ulama tajwid yang bernama Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala mengatakan, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazim man lam yusahhihil Qur'ana asim li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib. Jadi wajib ya. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, maka asimu, ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Nah, itu semuanya dengan bertajwid. Dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Semoga sedikit dari pendahuluan ini bisa memotivasi kita dalam membaca Al-Quran dengan sesuai apa yang diturunkan, yaitu dengan bertajwid. Nah, sini langsung saja masuk ke pelajaran pertama. Insyaallah antum semua sudah pernah ya. Jadi eh, tinggal diulang lagi, murojaah lagi. Mengenal bacaan al. Di sini ada dua, yaitu al-qamariyah dan yang kedua apa? Asy-syamsiyah. Al-qamariyah ini alnya
dibaca jelas. Nih, alnya dibaca jelas, lamnya. Maka dia disebut qamariyah. Contohnya al bertemu hamzah, al bertemu ba. Nah, ini huruf-huruf qamariyah. Ada 14 huruf. Jadi kalau al bertemu huruf-huruf ini, lamnya dibaca jelas. Contohnya al-babu, al-fili, alhamdu, al-yatimah. Sini ada beberapa kesalahan yang perlu kita perhatikan. Contohnya, eh, dia lamnya dibaca mantul. Al-babu, al-babu. Nah, ini kita harus bisa menghindarinya. Al, nah itu dihindari. Yang kedua, terlalu lama. Al-babu, al-fili. Nah, itu salah juga. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga, dia dibaca eh, terputus atau disyiddah. Al-babu, al-fili, al-hamdu, al-yatimah. Nah, itu salah juga. Nah, ini beberapa kesalahan ini kita harus bisa menghindarinya. Karena kesalahan itu di dalam ilmu tajwid ada dua. Lahan. Diistilahkan dengan lahan ya. Kesalahan itu diistilahkan dengan lahan. Lahan itu ada dua. Yaitu lahan jali dan lahan khofi. Lahan jali kesalahan yang nampak jelas. Contohnya dia merubah harokat, merubah huruf. Ya. Kalau khofi dia nggak sampai merubah makna. Kalau jali tadi dia bisa sampai merubah makna. Nah, jadi kita belajar ilmu tajwid tujuannya agar bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan baik itu jali maupun khofi. Nah, jadi bacanya sedang aja, ngalir tapi sedang. Al-babu, al-babu, al-fili. Seperti itu ya. Coba silakan dibuka mic-nya. Kita praktek. Al-babu. Silakan. Al-babu, Nah, al-fili. al-fili, Nah, alhamdu, alhamdu, al-yatima. al-yatima. Ya, Mas Mirza, suaranya, mic-nya dibuka. Wah, afwan, Ustaz. Coba lagi ya. Ya. Al-ahadu, Al-ahadu, al-wadudu, al-wadudu, al-Qur'anu, al-Qur'anu, al-hadi. al-hadi. Nah, jadi jangan sampai terputus, jangan sampai ngalir, ngalir banget, ngalirnya panjang gitu ya. Al-babu, salah. Jangan sampai terputus, al-babu. Jangan sampai mantul, al-babu. Seperti itu ya. Yang kedua, asyamsiyah. Asyamsiyah, alnya melebur pada huruf setelahnya. Bila bertemu dengan huruf ta, sa, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, o, zo, lam, dan nun. Nah, jadi lamnya nggak dibaca lagi, nggak terbaca, langsung ke huruf yang kedua. Huruf yang kedua ini, huruf yang setelahnya, setelah lam. Nah, langsung masuk ke ini, melebur langsung. Contohnya ad-dinu, jadi langsung masuk ke dal. Ad-dinu, al-lailu, at-taubatu, an-nasu. Nah, coba silakan dibuka mic-nya.
Ad-dinu. 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 Al-lailu. 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 At-taubatu. 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 An-nasu. 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 Nah, jadi khusus untuk non dia ditambah guna. An-nasu. 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 Nah, Ar-Rahim. nah ini eh, ada catatan tanda kepala shad ya yang berada di atas huruf alif bukan harokat domah. Nah, contohnya ini ya. Ini bukan domah, melainkan raksu shad, kepala shad. Nah, ini kepala shad. Jadi diambil dari shad, eh, ininya dibuang. Ekornya itu, nah, ini dibuang. Cuma diambil kepalanya aja. Ini hamzah wasal. Namanya hamzah wasal. Nah, nanti kalau ada di tengah hamzah wasal, ada di tengah, dia nggak terbaca. Kan ini dia dibaca di awal menjadi a. Al-zakirin, as-solihun, at-taibun. Nah, jadi dibaca a kan. Nah, nanti kalau dibaca di tengah itu nggak terbaca a-nya. Jadi langsung bisa dipahami. Bisa dipahami, Ustaz. Nah, lanjut pelajaran kedua. Huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasal. Huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasal. Sini ada dua kaidah. Yang pertama, dibaca tidak panjang ketika wasal. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau dia di tengah, dia nggak dibaca A-nya. Jadi langsung wakolul. Tapi bukan wakolul. Bukan wakolu alhamdu. Tapi wakolul hamdu. Yang kedua, dibaca panjang ketika wakaf. Nah, untuk matnya dia dibaca panjang kalau berhenti di sebelum hamzah wasal. Waqalu, gitu ya. Waqalu. Tapi kalau dilanjut, waqalul enggak panjang. Kalau berhenti panjang. Silakan. Waqalu, Wa qalu. waqalul hamdulillahi. Wa Wa qalu qalu alhamdulillahi. alhamdulillahi. Waqala, Wa Wa qala. qala. waqala alhamdulillahi. Wa Wa qala qala alhamdulillahi. alhamdulillahi. Wa ma fi Wa Wa ma ma fi. fi. wa ma fil ardi. Wa Wa ma ma fil fil ardi. ardi. Qalul di sini ya. Qalu Qalu. Qalu. qalul ana ji'ta bil haqqi. Qalu Qalu al-ana ana ji'ta bil ji'ta bil haqqi. haqqi. Ya, Mas Sandi silakan baca waqaf dan wasal Jadi yang mana Ustaz? Di dari awal. ya. Oh. Wa qalu wa qalu alhamdulillahi wa qala wa qala alhamdulillahi wa ma fi wa ma fil ard qalu qalu al-ana ji'ta bil haqqi. Nah, barakallahu fiik. Lanjut Mas Mirza. Wa qalu. Wa qalu alhamdulillahi. Wa qala.
وقال الحمد لله وما في وما في الأرض قالوا قالوا الآن جئت بالحق. Nah, jadi seperti itu untuk mat ketika bertemu hamzah wasal. Ketika wakaf panjang matnya, tapi ketika lanjut dia dibaca pendek. Pelajaran ketiga mengenal lafaz jalalah Allah. Nah, lafaz jalalah Allah ini berkaitan dengan huruf lam. Nah, huruf lam dia terkadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Bentuk lam yang berada di lafaz jalalah Allah. Nah, asalnya lam itu dibaca tipis, tapi ketika ada di lafaz jalalah Allah, maka dia ada kaidah. Kadang kadang keadaan tertentu dibaca tebal dan di keadaan yang lain dibaca tipis. Nah, kita harus tahu keadaan kapan dia dibaca tebal. Nah, di sini lafaz jalalah Allah dibaca tebal ketika apa? Ketika sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Nah, contohnya di sini maka dia dibaca tafkhim tebal lamnya. Nah, di sini lam di sini sebelumnya ada a, ada harokat fathah ya. Jadi dia dibaca tebal. Allah, a, Allah. Nah, a-nya tipis untuk a-nya, tapi lamnya tebal. A, jadi jangan o, tapi a. Allahu, bukan Allahu, tapi Allahu. Masuknya itu langsung tebal. Au, u. Gitu ya, bukan au, bukan. Tapi langsung tebal. Au, langsung tebal ya. Allah, Allahu. Nah, seperti itu. Dan ini harus tetap tipis A-nya. Dan tetap jelas A gitu ya, bukan tapi A, A, Allahu. Nah, silakan dibuka mic-nya. Coba semuanya A, 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 A yang tegas terus jelas ya. A. A, A, Nah, jadi ini sifatnya kuat untuk hamzah. A, 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 I, U, A, I, U gitu ya. Allahu, 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 Allahu. Allah, Allahu, Nah, ini juga sama. Wa tipis, jangan sampai huwa, huwa, tapi huwa. Allahul Huwanya Hamid, huwa, Huwa, huwa. Huwa, Huwa, Nah, jadi pastikan dulu tipis ya huwanya. Nah, nyampe lam dia tebal. Huwallahu, Huwa Huwa Allahu, Allahu, huwallahu. Huwa Huwa Allahu, Allahu, Nah, ini sebelumnya harokat fathah. Sekarang sebelumnya harokat dhammah. Nah, ini sama tebal juga. Tu. Nah, ini tipis juga ya. Tu, jangan tu, tapi tu. Ayatullahi, 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 Rasulullahi, 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 Innallaha. Inna Innallaha, Allah, Nah, ha dia dibaca tipis ha. Jadi bukan he. Kalau di Madura itu he ya. Tuh, ha setiap ha itu eh, dibacanya imalah he gitu. Nah, itu kurang tepat. Ha, ha. Kita harus ikut logatnya orang Arab.
innallaha Inna Allah Innallaha barakallahu. barakallahu barakallahu Nah, ini k-nya tipis ya. K dan ko, ko, tapi k. barakallahu Baroka. baraka baroka Nah, k. Barokallahu. barakallahu barakallahu Rodiya. radiya rodiya Rodiyallahu. radiyallahu radiyallahu Nasrullahi. nasrullahi nasrullahi Nah, kalau ini tebal ya. Ru. Ro juga sama. Seperti lam, kadang dia dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Nah, ro domah dia tebal. Ru. Jadi bukan ru. Tapi ru. Nasru. Nah, nasrullahi. Nah, silakan Mas Firza yang atas. Firza. Mas Mirza yang atas. Mas Sandy yang bawahnya. Silakan Mas Mirza dulu. yang atas tuh yang Allahu itu ya Nah, Allah sampai Rasulullah. Allahu Mm-mm. huwallahu Ya. ayatullahi Mm-mm. rasulullahi Ya. Lanjut Mas Sandy. inna Allah Mm-mm. barakallahu Ya. radiyallahu Rodi. Tebal. Rodi. radiyallahu Ulangi. radiyallahu Ya. nasrullahi Nah, sekarang keadaan lam dibaca tipis. Kapan dia? Ketika sebelumnya harokat kasroh. Nah, istilahnya tarkik tipis. Contohnya Alhamdulillahi. Silakan dibuka mic-nya. Alham alhamdulillahi Ya, terus jelaskan haknya dan tadi. Ha. alhamdulillah Alhamdulillahi 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 billahi. billahi billahi Nah, jadi hati-hati jangan billah le tapi billah. Nah, tipis. Billahi 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 biiznillahi 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 min indillahi min min indillahi indillahi bismillahi bismillahi bismillah fi dinillahi fi fi dinillahi dinillahi sabilillahi 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 anillahi. anillahi anillahi Nah, sekarang dia tipis. Kalau sebelumnya kasroh, berarti ini pangkal lidahnya turun. Kalau tadi tebal, posisi pangkal lidahnya naik. Nah, silakan Mas Sandy yang atas. alhamdulillahi Ya, billahi ya.
biiznillahi Nah, min indillahi ditambah gunanya min indillahi. min indillahi Nah, terus Mas Mirza, Bismillahi ya. fi dinillahi Mm, sabilillahi mm. anillahi. Nah, ada catatan pada setiap lafaz Jalla Allah terdapat huruf mat yang harus dibaca panjang 2 rakaat pada saat tafkhim maupun tarkik. Di setiap lafaz Jalla Allah, lamnya ini 2 harokat ya. Meskipun dia tertulisnya kalau di Mushaf Madinah dia seperti ini. Mushaf Timur Tengah dia nggak ada alif pendeknya, nggak ada alif berdirinya di sini. Tapi dia seperti ini. Nah, namun dia mengandung emat 2 harokat. Ya. Selanjutnya pelajaran keempat mengenal mat dan tasdid. Nah, jadi mat itu ada 3 huruf. Yang pertama alif, yang kedua eh, enggak ada ya. Yang kedua ya sukun, yang ketiga waw sukun. Nah, ini semuanya sesuai pasangannya. Kalau alif dia sebelumnya fathah. Kalau ya sukun, kalau di sini ya sukun, berarti dia pasangannya kasroh. Kalau waw sukun, dia pasangannya domah. Nah, itu mat tobi'i. Nah, di sini pelajarannya ketika mat bertemu huruf. Nah, di sini mat bertemu huruf. Nah, yang pertama itu tidak bertasdid seperti ini. Nah, yang kedua bertasdid. Nah, ini gimana cara bacanya? Nah, ini panjangnya nanti berpengaruh. Panjangnya beda. Kalau dia sebelum, nah, kalau dia bertemu dengan huruf yang tidak bertasdid, dia 2 harokat saja. Nah, kalau dia bertemu tasdid, nambah panjangnya. Jadi 6 harokat. Nah, ini berpengaruh ya. Jadi dipengaruhi oleh huruf setelahnya. Dia kalau nggak ada tasdid 2 harokat. Kalau huruf bertasdid jadi 6 harokat. Contohnya mada. Silakan. mada Nah, kalau bertasdid nambah. Mada. Silakan. Ma'adda. Masih kurang. Mada. Ma'adda. mada Nah, dada. Dada. dada Nah, 2 harokat seperti itu ya. Da. Da. Dada. dada Nah, nama. Nama. nama Nama. nama Nah, jadi kalau khusus mim dan nun tasdid nanti beda. Dia ada tambahan gunnah kalau bertasdid. nah Mana? mana Mana. Mana? mana Maro. Maro. Maro.
Ma. Oh. Marroh. Jada, Jada. Jada. jada, Jada. 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 Nah, terus kalau tasdid itu ada hentakan untuk memperjelas tasdidnya. Itu namanya nabar. Jad. Nah, gitu. Jad. Dah. Jadi bukan jada, jada, jada. Nah, itu kurang. Yang benar jada. Hentakan. Jad. Sebelum masuk ke dal. Seperti apa? Al-Fatihah ya. Waladhdall. Nah, itu ada hentakan. Dolin. Jadi bukan dolin, tapi dolin. Agar hurufnya tidak hilang. Salah satu fungsi nabar. Silakan Mas Sandy yang atas. Mada. Mada. Dada. Dada. Nama. Nama. Ya, Mas Mirza. Silakan Mas Mirza. Kedengaran suaranya Mas Mirza? Apa Ustaz? Ah, Ya, yang mana ya? mana? 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 Ya, Maro. Maro. Jada. Jada. nah, ya. Nanti untuk latihan lagi biar tambah konsisten nanti. Dua harokatnya, enam harokatnya. Terus ada nggak? Anda punya buku metode Syafi'i nggak? Kalau Anda belum punya Ustaz, Belum punya. biasanya PDF aja. Nah, nah, ini kita masuk ke pelajaran kelima berkaitan dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini huruf-huruf yang biasanya ada di awal surah. Huruf yang terpotong-potong. Contohnya alif lam mim, alif lam mim sod. Nah, ini ada 4 poin ya untuk huruf muqatta'ah. Kaidah untuk huruf muqatta'ah. Yang pertama, kalau dia alif nggak dibaca panjang untuk alif. Alif. Nah, jadi nggak perlu alif dan juga bukan alif. Nggak ada yang dipanjangin. Alif gitu ya. Yang kedua ada huruf muqatta'ah yang panjangnya 6 harokat. Nah, ini harus hafal. Yaitu terkumpul dalam lafaz kam asal nakos. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, kof, sod. Nakos. Terus yang ketiga huruf muqatta'ah yang panjangnya 2 harokat. Hayyun tohur. Ha, ya, to, ha, dan ro. Nah, ini to, ha, nah, to, ha. Ini nanti 2 harokat. Ro. Nah.
Roknya 2 harokat. Yang keempat, ada huruf muqatta'ah yang bisa dibaca 2 cara atau 2 wajah, yaitu ain. Nah, ain. Ain itu bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Nah, itu ya. Jadi ada 4 poin aja. Silakan diikuti. Alif lam mim. Silakan. Alif lam mim. Nah, Alif lam mim صاد. Alif Alif lam lam mim. mim Sod. sod. Alif lam ra. Alif Alif lam lam ra. ro. Nah, karena waktunya mepet ya, mepet banget nih. Yang penting tahu dulu ya. Ada di huruf muqatta'ah itu ada yang panjangnya 6 harokat, ada yang panjangnya 2 harokat, dan ada yang tidak memiliki mat. Contohnya alif. Dan ada yang bisa dibaca 2 cara, yaitu 4 atau 6. Nah, yaitu huruf ain. Terus mengenal tanda-tanda wakaf. Ini singkat aja ya. Jadi kalau bagi kita ya, yang Mas- masih ada yang belum paham bahasa Arab, artinya tidak tahu artinya gitu ya ketika membaca Al-Quran. Maka dibantu dengan tanda-tanda wakaf seperti ini. Kalau mim kecil, ini namanya wakaf lazim, harus berhenti. Di seorang qari harus berhenti. Yang kedua, qaf lam, wakaf aula. Nah, wakaf aula. Wakaf itu berhenti, aula lebih utama. Nah, artinya seorang qari lebih utama berhenti. Namun kalau mau lanjut tidak apa-apa. Nah, jadi ini lebih baik berhenti. Kalau jim kecil jaiz. Artinya boleh berhenti, boleh wasol, boleh lanjut, boleh berhenti. Shad lam wasol aula. Wasol itu disambung, aula lebih utama. Artinya wasol lebih utama, disambung lebih utama. Tapi kalau berhenti, misalnya nggak kuat, boleh, boleh berhenti. Lam alif, wakaf mamnu. Artinya ini dilarang berhenti ya. Kalau ada wakaf mamnu. Terus ada tanda titik 3, 2. Wakaf mu'anaqah. Ini salah satunya harus berhenti. Bisa di awal, bisa yang kedua. Ini harus berhenti salah satunya. Contohnya di sini, Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, ini berarti di yang kedua. Boleh di yang pertama. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Nah, sampai 16 ini kita. Nah, berarti 2 lembar lagi. Tiga lagi. 3 halaman lagi. Nah, di sini ada eh, tata cara menyambung isti'adzah, basmalah dan awal surah. Isti'adzah, basmalah dan awal surah. Nah, khusus untuk ta'awud, ini kalau kita membaca di awal, kita dianjurkan untuk membaca ta'awud atau diwajibkan ya. Karena di sini Allah Ta'ala berfirman, "Faidza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Quran,
Hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Artinya kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau ada lafaz yang lain itu tidak mengapa. A'udzu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Tapi yang masyhur ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu untuk pertama ngaji kita ta'awud ya. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kemudian setelah ta'awud kita setiap surah di awal surah itu membaca bismillah setiap awal surah. Nah, terkecuali di surah At-Taubah itu nggak perlu baca Bismillah. Ya. Nah, sini ada beberapa kaidah menggabungkan ta'awud, basmalah dan awal surah. Nah, di sini ada empat, ada empat cara cara menggabungkannya itu ada empat cara. Yang pertama di wakaf-wakaf, gitu. Berhenti diputus, diputus-putus atau dipisah semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin langsung praktek aja. Silakan. Satu, dua, tiga. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. Terus. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم Hmm. الحمد الحمد لله رب لله رب العالمين. العالمين. Ya. Jadi kalau talaki bertatap bertatap muka ya. Talaki itu bertemu langsung kepada guru. Artinya kita memperdengarkan bacaan kita langsung kepada guru, bertatap muka langsung. Nah, itu talaki. Nah, itu disarankan bacanya pelan. Nah, kayak tadi itu udah lumayan pelan ya. Biar jelas huruf-hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, nanti jelas nanti kalau kalau ada salah itu lebih jelas. Nah, yang kedua menyambung istiadah dengan basmalah. Nah, tawud dan basmalahnya digabung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak cepat ya kalau anak. Teman nanti kalau baca baca satu-satu pelan aja ya. Itu diputus di bismillahnya. Kemudian lanjut awal surah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, silakan. أعوذ الحمد بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. Lanjut. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين. العالمين. Nah, itu cara yang kedua ya. Itu boleh dipraktekkan. Terus yang ketiga, ta'awudnya berhenti di ta'awud. Kemudian basmalah dan awal surah disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, silakan. أعو أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. بسم الله. Nah, di sini berhenti, diulang. Oh, ya, Nah, satu, dua. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الحمد الله لله رب الرحمن العالمين. الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nah, jadi kalau baca harus sampai. Terus yang terakhir disambung semua. Kalau kita panjang nafasnya boleh pakai cara ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nah, ambil nafas dulu ya. Satu, dua, tiga. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين. العالمين. Masya Allah. Itu ya cara menyambung ta'awud, basmalah dan awal surah. Ada 4 cara. Yang kedua cara menyambung 2 surah. Jadi antara Al-Falaq ke An-Nas, antara Al-Ikhlas ke Al-Falaq, antara Al-Asr ke Al-Humazah gitu ya. Jadi mau lanjut langsung di surah satu dengan surah yang lain, itu kan tengah-tengahnya ada basmalah. Nah, ini ada 3 cara. Yang pertama diputus semua atau dipisah semua. Nah, ini ayat terakhir dari surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Qul a'udzu birabbin nas. Nah, silakan. Satu, dua. ومن ومن شر شر حاسد حاسد إذا حسد. إذا حسد. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم قل قل أعوذ أعوذ برب برب الناس. الناس Diulang. Qul. قل قل أعوذ أعوذ برب برب الناس. الناس. Nah, cara yang kedua menyambung basmalah dengan awal surah. Nah, basmalahnya disambung ke awal surah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini berarti Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, silakan. ومن شر ومن شر حاسد حاسد إذا إذا حسد. حسد. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم أعوذ قل برب أعوذ الناس. برب الناس. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang terakhir sama dengan yang
tadi ta'awudz basmalah dan awal surah yaitu disambung semua wasal jami disambung semua. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Silakan. ومن شر ومن حاسد شر حاسد إذا إذا حسد حسد بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قل الرحيم قل أعوذ برب أعوذ برب الناس. الناس. Nah, cara yang ini, yang ketiga, cara menyambung yang salah. Nah, ini berarti kita harus menghindari, bukan mempraktekannya, tapi jangan sampai mempraktekkan seperti ini. Ya, jadi menyambung akhir surah dengan basmalah, kemudian berhenti. Nah, ini salah. Karena dikhawatirkan basmalah dianggap menjadi bagian dari ayat pada surah sebelumnya. Contohnya seperti ini. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, ini khawatir dianggap bagian dari surah Al-Falaq nanti basmalahnya. Kalau berhenti seperti ini. Nah, ini dihindari. Terus baca awal surah. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ya, jadi jangan sampai mempraktikkan seperti ini. Gak perlu dipraktikkan ya. Takut nanti ke bawah. Terus terakhir kecepatan ritme bacaan. Kecepatan atau ritme bacaan. Di sini ada tiga. Semuanya adalah termasuk tartil. Baik itu tahqiq, tadwir, hadar. Nah, ini semuanya tartil. Tingkatannya ada tiga. Tahqiq, tadwir, dan hadar. Apa itu tahqiq? Yaitu eh, seorang pembaca Al-Quran membacanya dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Nah, jadi tahqiq ya, cocok untuk ketika talaki belajar seperti ini. Nah, itu lambat. Kemudian tadwir kecepatan sedang antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Tadwir. Kemudian hadar bacaannya cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan gunnah, ikhfa, dan sebagainya. Jadi kalau tahqiq itu lambat, contohnya tadi eh, praktek yang sebelum-sebelumnya itu tahqiq. Nah, tadwir itu sedang. Biasanya kalau seperti imam ya, imam salat itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, itu sedang. Gimana kalau cepat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu cepat ya. Jadi cepat itu nggak sampai menghilangkan gunanya, hurufnya, dan yang lainnya. Jadi tetap hukum-hukum tajwidnya diperhatikan. Jangan sampai ada huruf yang hilang. Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu banyak huruf yang nggak jelas. Itu eh, jangan sampai ya, jangan sampai dipraktikkan seperti itu. Nah, sudah ya untuk pertemuan pertama ini kita sampai sini dulu. Ada pertanyaan?
Terlihat Al-Fatihahnya terlihat. Terlihat Ustaz. Nah, kita sedikit praktek sebentar ya di surah Al-Fatihah. Mungkin eh, sampai ayat 2-nya nggak apa-apa ya. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di sini A jelaskan A-nya, jangan em, tapi A kayak tadi A I U harus jelas. A I U A U. Nah, kalau nggak jelas nanti sama dengan ain. Au au tapi harusnya A U. Yang kedua ain. Au au zu. Ruzu. Ainnya itu domah, mencucu. Ru, jangan ru, ru. Kemudian zu juga sama mencucu. A'udzu, a'udzu. Nah, semuanya silakan. A'udzu. A'udzu. Nah, ain jangan masuk hidung ya. Jangan ini masuk hidung. Au. A'u. Ah, itu lumayan. Au, au, mencucu. A'udzu. Au. Jadi A'udzu. vokalnya ke u, bukan o, A'udzu. o, bukan, tapi au, au. A'u. A'u. Hmm. A'udzu. Dan jangan sampai masuk hidung ya. Ini masuk hidung. Yang benar. A'udzu. Silakan. A'udzu Nah, billahi. billahi Nah, seperti tadi ya, bi kasrahnya sempurna, bi ke i, vokalnya i, bi jangan b billahi tapi bi semuanya bi. Bi. Nah, bi billahi bi 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 ya Bi. ya, jadi jangan ada yang ya b b tapi bi. Bi. Kemudian Bi. lamnya tipis, billah jangan billah tapi billah semuanya billah. billahi Nah, bukan bila, bila, tipiskan lagi, bila. billahi Billah. Nah, bila. billahi Billah. Nah, hi. Nah, hi hi itu terkadang ada yang nggak jelas ya. Hi, billahi, a'udzu billahi hi. Nah, dan he tapi hi, gitu ya. Jelas haknya. Hi, ada aliran nafas. Hi, coba ikuti. Hi, hi Hi. hi. hi 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 Hi. Hi. billahi. Billahi. billahi Dia tetap diingat jangan le tapi la billahi. Billahi. billahi Billahi. billahi Billahi. Ya, sekarang digabung dulu. A'udzu billahi A'udzu a'udzu billahi. billahi mina mina Mina. mina. mina Nah, mi sempurna mi jangan me Mi. tapi mi na jangan ne tapi na mi na mina
Mina. 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 Nunnya itu tipis ya. Nah, jangan ne, mine. Nah, itu beda. Mina, na, mina. Kemudian shinnya ngalir. Asyaitoni, asyaitoni. Silakan. Asyaitoni. Asyaitoni. Nah, alirannya jangan terputus kan syai ash syai. Nah, itu terputus. Yang benar ngalir terus asyaitoni asyaitoni gitu ya. Coba lagi. Asyaitoni. Asyaitoni. Panjangin lagi Asyaitoni. Asyaitoni. ya. Alirannya jangan sampai habis. Syai, itu salah. Syai gitu ya. Syai nyambung terus. Syai, silakan. Asyaitoni. Belum, masih ada terputusnya. Syai, Syai. Asyaitoni. Asyaitoni. Coba Mas Mirza. Syai, Asyaitoni. masih kurang alirannya. Ash, Asya, Asy, masih terputus. Asya, itu terputus. Asyai, asyai. Jadi alirannya dilamain aja. Asyai, Ash, Asy, kurang. Asyai, Asy, Asyaitoni. masih belum. Coba Mas Sandi. Asyaitoni. Nah, coba lagi. Asyaitoni. Nah, seperti itu. Bisa eh, bisa dibedakan nggak, Mas Mirza? Jadi antara asyaitoni dengan asyaitoni. Ada bedanya? Asyaitoni. Lagi? Asyaitoni. Ya, masih kedengaran terputus ya. Nah, nanti latihan lagi. Afwan, Sat, Ana nggak, Ana nggak merasa, atau mungkin audionya kali ya, gitu. Oh, iya, iya. Kalau Mas Hendy Ya, gimana? Kedengarannya terputus atau enggak? Enggak sih Ustaz. Apa? Ya, ya mungkin audionya ya. Coba lagi ya. ya, ya, Sekarang walau alam, Sat. digabung. A'udzu billahi minasy syaitoni. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ya. Coba lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, udah lumayan ya. Tuh. Coba satu-satu, Mas Mirza. أعوذ يا Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. coba minas syaitonnya.
Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Lagi. Minasyaitonir rajim. Ya, kalau Anda dengarnya yang ujung-ujungnya ya, eh, terputus. Minas minas mungkin bukan terputus, Mina, tapi ya. berjeda. Ham, Minasyaitonir rajim. coba ikuti. Minas Minasya, lagi. Minas minasya. ya, masih ya, masih. Kalau Anda dengarnya masih terputus. Coba Mas Sendi, Tawud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, ya. Nanti bisa dilihat lagi rekamannya, insya Allah. Ya, nah, upload ya. Barakallahu fikum. Sementara sampai sini dulu. Semoga besok kita bisa lanjutkan. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Afwan Ustadz, ini emang kita cuman berdua doang ya? Pada lagi Iya, ya? iya. Kalau nggak salah ada tiga apa ya di grup itu. Seharusnya kan sampai jam 7 ini. Tapi memang ini udah mau jam 7 juga. Eh, karena sedikit pesertanya, jadi sampai 6.40 normalnya nanti. Sampai jam 6.40. Ya, qadarullah untuk peserta Tasin Dasar 2 angkatan ini sedikit ya. Sebelumnya banyak 10, 11 gitu ya. Nah, itu wajar ya. Karena tergantung kadang itu tergantung kelas sebelumnya. Kalau dia banyak yang lanjut, ya insya Allah banyak pesertanya. Termasuk yang sebelumnya, angkatan sebelumnya, Tasin Dasar 2 yang anak ampuh, itu banyak yang lanjut ke ke Tasin lanjutan. Nah, di yang ini Tasin Dasar satunya, qadarullah kayaknya banyak yang nggak lanjut. Nah, ada lagi pertanyaan?